Hizbullah mengumumkan lokasi pemakaman mantan Sekretaris Jenderal mereka Hasan Nasrallah. Diketahui jenazah akan dimakamkan di Jalan Lama menuju Bandara Internasional Rafiq Hariri di Lebanon. Tempat itu direncanakan akan diubah menjadi sebuah kuil. Adapun upacara pemakaman juga melibatkan Hasyim Saifuddin, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah. Perlu diketahui, Nasrallah tewas dalam serangan Israel di Dahiyeh pada Jumat 27 September 2024 silam. Namun pemakaman tersebut baru diumumkan 3 bulan usai Nasrallah wafat. Mengutip Tribun News, dalam laporan dari AFP diketahui Hizbullah menyimpan jenazah Nasrallah di lokasi rahasia. Hal itu lantaran alasan keamanan untuk menghindari serangan Israel. Dilaporkan Hizbullah khawatir Israel akan menyerang lokasi atau peserta pemakaman jika dilaksanakan lebih awal. Selain itu, pemakaman umum di pinggiran selatan Beirut tidak memungkinkan lantaran ancaman dari Israel. Meski demikian, dengan adanya gencatan senjata, Hizbullah kini merasa kondisi lebih aman untuk melaksanakan upacara pemakaman terbuka. Ribuan orang diperkirakan hadir dalam upacara yang akan digelar dalam waktu dekat. Media Amerika Serikat mengklaim militer Israel telah membentuk unit tempur pertama yang terdiri dari perempuan kalangan Zionis religius. Diketahui kalangan Zionis religius merujuk pada komunitas Yahudi Ortodoks yang sebelumnya dikecualikan dari wajib militer Israel. Pasalnya, unit ini dibentuk sebagai respon terhadap kekurangan tentara akibat perang yang berlangsung di jalur Gaza. Dilaporkan, IDF kini membuka kesempatan bagi wanita dari komunitas Haredim yang sebelumnya dikecualikan dari wajib militer. Unit ini mencakup beberapa lusin tentara wanita dengan kepemimpinan sepenuhnya perempuan dan seorang penasihat agama. Dilaporkan, beberapa rekrutan akan bertugas dalam pasukan intelijen tempur. Adapun pelatihan militer akan berlangsung selama 8 bulan sebelum bergabung dengan batalion perempuan. Kehadiran unit ini menandai perubahan besar dalam kebijakan IDF terkait peran perempuan di militer. Sebelumnya, Yahudi Ortodoks percaya bahwa perempuan tidak seharusnya terlibat dalam pertempuran. Namun, kekurangan personel akibat perang panjang mengubah keputusan tersebut. Israel juga berencana merekrut ribuan tentara dari kalangan Haredim untuk mengatasi krisis tentara. Angkatan bersenjata Yaman meluncurkan gempuran menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina 2 ke Tel Aviv pada Selasa 24 Desember 2024. Diketahui target militer di Yafa berhasil dihantam dengan tepat sasaran dalam serangan tersebut. Hal itu menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa di Israel Tengah. Juru bicara Houthi Yahya Saree menyatakan serangan itu sebagai dukungan untuk Palestina dan perlawanan terhadap kejahatan Israel. Mengutip Al-Mayadin, serangan tersebut merupakan respon atas agresi Israel di jalur Gaza. Houthi menegaskan kesiapannya untuk menghadapi agresi Israel, Amerika, dan juga Inggris hingga penghentian pengepungan di jalur Gaza. Layanan darurat Israel, Magen David Adom, melaporkan lebih dari 20 pemukim terluka saat berlarian mencari perlindungan. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memuji kemampuan Yaman dalam mempertahankan perjuangan Palestina meskipun menghadapi kesulitan. Ia menegaskan bahwa Yaman tetap melawan meski berada di bawah pemboman berat koalisi Amerika Serikat dan juga Zionis. Dilaporkan, rudal canggih yang diluncurkan Yaman telah mengubah strategi gabungan dari Amerika dan Zionis di wilayah tersebut. Brigadir Al-Quds sayap militer Jihad Islam mengklaim berhasil menangkap 12 tentara Israel. Hal itu terjadi dalam sebuah penyergapan di Gaza Utara pada Minggu 22 Desember 2024. Penyergapan terjadi setelah pasukan Israel bersembunyi di rumah yang dipasangi alat peledak. Brigadir Al-Quds meledakkan rumah tersebut dengan menggunakan alat peledak canggih. Kemudian menghancurkan tank Merkava tentara Israel dengan alat peledak takib saat pasukan penyelamat tiba. Media Israel mengklaim tewasnya seorang perwira, komandan kompi, dan 2 prajurit dari Brigadir Kafir akibat ledakan tersebut. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan penyergapan terjadi usai ledakan pertama hingga menyebabkan 1 unit Israel lain tiba di lokasi. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan 38 tentara Israel tewas dalam operasi militer di Gaza Utara. Brigadir Al-Quds juga melaporkan serangan besar menggunakan senjata jarak menengah di rumah Abdul Daim dekat Beit Hanun.
Selain itu, Brigadir Syuhada Al-Aqsa menyerang tentara Israel dengan roket jarak pendek 107 mm di Netzarim. Serangan tersebut merupakan bagian dari serangkaian perlawanan terhadap pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Gerakan Fatah yang menaungi pasukan otoritas Palestina atau PA melarang kantor berita Al Jazeera meliput kawasan tepi barat pada Senin 23 Desember 2024. Kelompok itu mengklaim liputan Al Jazeera terkait operasi militer di kamp pengungsian Jenin sebagai hasutan terhadap pasukan keamanan Palestina. Diketahui Al Jazeera dianggap Israel sebagai corong Hamas dan sering menggambarkan otoritas Palestina secara negatif. Media tersebut juga dituding menggambarkan otoritas Palestina secara negatif dan berpihak kepada kelompok militan. Perlu diketahui sebelumnya, Al Jazeera juga dilarang meliput pemakaman seorang perwira otoritas Palestina yang tewas di Jenin. Sementara gerakan Fatah mengingatkan staf Al Jazeera untuk mundur dari saluran yang dianggap bias tersebut. Larangan itu mirip dengan tindakan yang dilakukan Israel terhadap kantor Al Jazeera di tepi barat pada September 2024 silam. Ketika itu, pasukan Israel menutup kantor Al Jazeera selama 45 hari dengan tudingan mendukung berita yang menyesatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.